Ini latar belakangnya. Jadi tidak ada tendensi doktrin, tidak ada tendensi Kristen di sini, nggak ada. Murni, nggak ada dogma di sini, nggak ada doktrin. Kata ini perkara terjadi pada bangsa Yahudi, bukan terhadap bangsa Islam, bukan juga terhadap bangsa Kristen. Bukan. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Sebab dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar kemudian beliau berkata, imam kepala, bukan pendeta, bukan pastor yang ngarang-ngarang cerita, tapi imam kepala memutuskan perkara. Apa kata beliau? Kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu. Bang Zuma benar bahwa Yesus harus mati demi dosa manusia adalah tidak benar. Ajaran demikian muncul puluhan atau ratusan tahun setelah Yesus tiada. Semua itu hanya ajaran teologis yang terutama berasal dari tafsir para penulis Perjanjian Baru, terutama Paulus dari Tarsus, dan kemudian dikembangkan oleh tradisi gereja. Dalam Yohanes 18 ayat 14, menurut imam besar Yahudi Kayafas disebutkan alasan penyaliban Yesus, karena bangsa Yahudi takut pada bangsa penjajah Romawi, sehingga mereka lebih baik mengorbankan Yesus, dan bangsa Yahudi selamat. Kisah penyaliban, kayaknya kita semua udah familiar ya. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau motif utamanya itu bukan soal teologi, tapi murni politik tingkat tinggi? Nah, di sesi kali ini kita bakal bedah sebuah argumen yang benar-benar menantang pemahaman umum kita. Kita akan fokus ke manuver satu tokoh kunci, Imam Besar Kayafas. Nah, misi kita hari ini sebenarnya simpel banget. Coba dibayangin, kita nggak akan mengubah lukisan sejarahnya, sama sekali nggak. Kita cuma bakal coba, ya geser sedikit lampunya, menyinarinya dari sudut pandang yang lain. Siapa tahu kita bisa lihat detail-detail baru, motif-motif yang selama ini mungkin, ya tersembunyi di dalam bayangan. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang penting banget buat kita sepakati. Sumber yang jadi bahan telaah kita kali ini tuh punya sudut pandang yang sangat spesifik dan kritis. Tugas saya di sini bukan buat bilang ini benar atau salah, bukan untuk setuju atau nggak setuju. Anggap aja saya ini pemandu tur intelektual Anda. Kita akan sama-sama lihat gimana argumen ini dibangun langkah demi langkah. Siap? Yuk kita mulai! Nah, semua analisis yang akan kita bahas ini semuanya berpusat pada satu kalimat kunci ini. Ini diucapkan oleh Imam Besar Kayafas yang saat itu bukan cuma pemimpin agama, tapi juga pemimpin politik bangsa Yahudi. Kalimat ini tercatat di Injil Yohanes dan bunyinya persis seperti ini. Lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa binasa. Dalam banget ya artinya. Nah, dari kutipan barusan itulah sumber yang kita telah ini membangun premis utamanya. Menurut mereka, kalimat Kayafas itu sama sekali bukan nubuat teologis tentang penebusan dosa. Lupakan itu sejenak. Menurut argumen ini, kalimat itu adalah murni, 100%, sebuah kalkulasi politik yang dingin dan tajam. Sebuah pilihan pragmatis untuk menyelamatkan sebuah negara di ambang kehancuran. Yuk kita telusuri lebih dalam, kenapa mereka bisa berpikir begitu. Oke, untuk bisa benar-benar paham logikanya, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat situasi geopolitik Yudea di abad pertama. Kondisinya waktu itu benar-benar di ujung tanduk. Jadi, yang pertama dan paling penting untuk diingat, Yudea di masa itu bukan negara merdeka. Sama sekali bukan. Mereka itu provinsi yang diduduki oleh kekuatan militer superpower saat itu, Romawi. Nah, Kayafas dan dewannya, Sanhedrin, posisinya itu kayak berjalan di atas seutas tali. Mereka memang dikasih otonomi lokal, tapi ada satu syarat mutlak dari Roma, jaga ketertiban. Gagal, kerusuhan sekecil apapun bisa jadi alasan buat Roma untuk turun tangan dengan sangat brutal.
Rantai tekanannya tuh kelihatan jelas banget di sini. Di paling atas ada kekaisaran Romawi yang nggak mau tahu, pokoknya harus tertib. Titik. Di bawahnya ada Pontius Pilatus, gubernurnya, yang terkenal nggak akan ragu-ragu pakai kekerasan untuk menegakkan aturan itu. Nah, di posisi paling terjepit ada Kayafas. Tugas dia cuma satu, padamkan api apapun sebelum kebakaran yang membesar. Dan menurut argumen ini, gerakan massa yang ngumpul di sekitar Yesus itu dilihat sebagai percikan api yang paling berbahaya saat itu. Jadi, disinilah kita sampai pada inti pertanyaannya. Keputusan Kayafas itu, apakah bagian dari sebuah rencana ilahi yang besar untuk keselamatan umat manusia? Atau apakah itu murni sebuah manuver politik yang putus asa, sebuah langkah darurat untuk menyelamatkan bangsanya dari amukan tentara Romawi? Dua pilihan yang beda banget kan? Oke, sampai sini mungkin ada yang mikir, tunggu dulu, kalau ini murni politik, gimana dong dengan semua nubuat di kitab suci yang sepertinya udah meramalkan semua ini? Pertanyaan bagus. Nah, sekarang mari kita lihat gimana sumber ini mencoba membongkar argumen soal nubuat itu. Tentu saja, argumen balasan yang paling kuat dan paling sering muncul ya soal ini ada teks-teks kuno seperti Yesaya 53 atau Mazmur 22 yang bagi banyak orang jelas-jelas menunjuk pada seorang Mesias yang menderita. Nah, gimana cara argumen politik ini menjawab tantangan itu? Begini penjelasannya menurut sumber ini. Ternyata di masa itu, cara orang Yahudi membaca Yesaya 53 itu beda banget. Sosok hamba yang menderita itu nggak dipahami sebagai satu orang, seorang Mesias. Sebaliknya, itu dipandang sebagai sebuah kiasan, sebuah alegori untuk seluruh bangsa Israel yang sedang menderita di bawah penjajahan. Jadi fokusnya bukan penderitaan satu orang, tapi penderitaan komunal, penderitaan satu bangsa. Hal yang sama juga berlaku untuk Mazmur 22. Menurut argumen ini, teks itu ya dibaca sebagai curahan hati, doa pribadi Raja Daud tentang penderitaannya sendiri, bukan sebuah ramalan harfiah tentang penyalipan ratusan tahun di masa depan. Nah, ini poin kuncinya. Sumber ini menekankan bahwa seorang ahli kitab sekali berkayafas nggak mungkin membaca teks-teks ini dan tiba-tiba kepikiran, oh, Mesias kita harus mati disalib. Logikanya nggak nyambung menurut mereka. Nah, disinilah kita sampai ke puncaknya, di mana dua narasi besar ini, narasi politik dan narasi teologis, dibenturkan secara langsung. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada kisah politik. Motifnya apa? Mencegah invasi Romawi. Aktor kuncinya siapa? Manusia, yaitu Sanhedrin dan Pilatus. Hasil yang diharapkan, stabilitas politik. Status quo terjaga. Sekarang kita lihat sisi satunya, kisah teologis. Motifnya? Menebus dosa manusia. Aktor utamanya, Allah Bapa. Hasil yang diinginkan, keselamatan kosmik. Beda banget kan? Ini dua cara pandang yang sama sekali berbeda untuk melihat satu peristiwa yang sama. Berangkat dari perbandingan tadi, sumber ini sampai pada kesimpulan utamanya. Mereka mengklaim bahwa kisah teologis, kisah tentang penebusan dosa, itu adalah sebuah interpretasi pasca peristiwa. Maksudnya, itu adalah makna yang dilekatkan setelah semuanya terjadi, bukan sesuatu yang jadi motivasi para aktor sejarah saat itu, yang dipenuhi ketakutan politik yang sangat nyata. Tapi, argumennya nggak berhenti sampai di situ. Sumber ini melangkah lebih jauh lagi, dengan sebuah analisis yang menurut saya cukup unik. Mereka fokus bukan pada apa yang dikatakan, tapi justru pada apa yang tidak dikatakan. Argumen dari kesunyian. Sumber ini menyoroti sesuatu yang mereka sebut sebagai kejanggalan logis. Pikirkan ini, jika Yesus memang inkarnasi Tuhan di bumi, kenapa Ia sendiri tidak pernah sekalipun, misalnya, menggunakan istilah inkarnasi? Atau secara terang-terangan menjelaskan, begini loh kodrat ganda saya sebagai manusia dan Tuhan. Nah, argumen ini dibangun di atas kesunyian pada doktrin-doktrin inti ini. Untuk memperkuat poin ini, mereka ngajak kita melihat pola komunikasi di Perjanjian Lama. Di sana, Tuhan digambarkan sangat vokal dalam menyatakan siapa dirinya. Frasa akulah Tuhan atau yang semacamnya itu muncul hampir 200 kali. Polanya jelas banget, deklarasi identitas yang lugas, tegas, dan diulang-ulang. Mau contoh yang lebih spesifik lagi? Lihat deh dialog Tuhan dengan Kain. Menurut catatannya, Tuhan itu berbicara langsung selama 11 ayat berturut-turut, hanya kepada satu orang pembunuh untuk urusan yang ya relatif kecil. Bayangkan dialog yang begitu panjang untuk satu orang, lalu bandingkan dengan... Nah, inilah yang membawa kita ke pertanyaan tajam dari argumen kesunyian ini. Jika Tuhan begitu vokal sebelumnya, berbicara panjang lebar dengan Kain, menegaskan identitasnya ratusan kali, kenapa menurut argumen ini loh ya, kenapa justru terjadi semacam kesunyian teologis pada doktrin-doktrin paling inti, seperti soal inkarnasi, justru setelah Ia hadir sebagai manusia dalam sosok Yesus? Ini pertanyaan yang mereka ajukan. Jadi, apa
Apa kesimpulannya? Semua ini pada akhirnya membawa kita pada satu perenungan yang lebih besar. Bukan lagi soal Kayafas, tapi soal kekuatan interpretasi itu sendiri. Soal lensa yang kita pakai untuk melihat dunia. Ujung-ujungnya kita dihadapkan pada satu peristiwa sejarah yang sama, tapi lihatlah maknanya. Bagi sebagian, ini adalah sebuah tindakan manajemen krisis politik yang brutal dan berdarah. Titik. Tapi bagi miliaran orang lainnya, peristiwa yang persis sama ini adalah momen paling penting dalam sejarah keselamatan alam semesta. Maknanya bisa berubah 180 derajat hanya karena lensa yang kita gunakan berbeda. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Bisakah kita, sebagai manusia, benar-benar memisahkan sebuah peristiwa sejarah dari makna yang kemudian dilekatkan padanya oleh generasi-generasi setelahnya? Apakah mungkin memisahkan fakta mentah dari interpretasi? Sebuah pertanyaan yang mungkin nggak ada jawaban mudahnya. Terima kasih sudah menyimak, tetaplah berpikir kritis, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.